Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 3D modeling. Apa itu 3D modeling? 3D modeling adalah singkatan dari 3D atau yang disebut dengan ruang. Bentuk benda memiliki lebar, panjang, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni animasi, komputer, atau matematika. Setiap bangun 3 dimensi memiliki kapasitas disebut dengan volume. Dalam animasi yang telah dijelaskan, salah satu jenis model aplikasi ini adalah yang menggunakan konsep 3D, biasanya digunakan untuk pengeditan di komputer. Pembuatan 3D modeling biasanya dinikmati oleh penonton untuk menarik pengguna untuk melihatnya. Pemodelan 3D biasanya disebut 3D modeling adalah bentuk suatu benda atau objek, membuat desain objek tersebut sehingga terlihat lebih hidup. Proses ini secara keseluruhannya dikerjakan oleh komputer melalui konsep proses desain dan keseluruhan objek biasanya diperlihatkan secara asli atau nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah tentang motion capture. Motion capture itu adalah langkah awal untuk menentukan bentuk model objek yang akan dibangun dalam bentuk 3D. Penekanannya adalah objek berupa gambar wajah yang telah dibentuk intensitas warna tiap pikselnya dengan metode image adjustment, brightness, contrast, image color balance, multiply, dan tampilan convert mode RGB dan format JPEG. Dan tahap ini digunakan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop atau sejenisnya. Dalam tahap ini, proses penentuan objek 2 dimensi memiliki pengertian bahwa 2 dimensi akan dibentuk merupakan dasar pemodelan 3D. Yang kedua itu adalah metode modeling 3D, yang dimana ada beberapa metode yang digunakan untuk pemodelan 3D. Ada jenis metode pemodelan objek yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti dengan NURBS dan polygon ataupun subdivision. Modeling polygon itu merupakan bentuk segitiga dan segi empat menentukan karakter dari permukaan sebuah karakter. Nah, bila dengan menggunakan sedikit polygon, maka objek yang akan didapat akan terbang sejumlah pecahan polygon. Sedangkan modeling dengan NURBS itu merupakan metode paling populer untuk membangun sebuah model organik. Nah, selanjutnya itu adalah proses rendering. Tahap-tahap di atas ini merupakan urutan yang standar dalam membentuk suatu objek untuk pemodelan, yang dimana hal ini tekstur yang sebenarnya bisa dikerjakan overlap dengan modeling, tergantung dari kita kebutuhan. Rendering ini ada dua. Yang pertama, field rendering. Field rendering ini sering digunakan untuk mengurangi strobing effect yang disebabkan gerakan yang cepat dari sebuah objek dari rendering video. Yang kedua, shader. Shader digunakan dalam 3D software tertentu dalam proses spatial rendering. Biasanya shader diperlukan untuk special effect. Yang keempat itu adalah texturing. Proses texturing ini untuk menentukan karakter dari sebuah materi objek dari segi tekstur. Untuk materi sebuah objek bisa digunakan aplikasi properti tertentu seperti refleksi, transparansi, dan reflection. Tekstur kemudian bisa digunakan untuk meng-create berbagai variasi warna pattern, tingkat kehalusan atau kekasaran, dan sebuah lapisan objek secara lebih detail. Yang kelima, image dan display. Nah, ini adalah merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses dari pemodelan. Biasanya, objek modelan ini menjadi output adalah berupa gambar untuk kebutuhan koreksi pewarnaan, pencahayaan, atau visual effect yang dimasukkan dalam tahap texturing pemodelan. Ini output dari display ini adalah berupa AVI dengan resolusi maksimal full 1280 per screen dan filenya JPEG. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Untuk aplikasi yang dapat membuat 3D modeling itu ada 5. Yang pertama ada SketchUp Make. SketchUp Make adalah aplikasi yang dapat kamu gunakan untuk membuat model 3D apapun yang kamu mau. Kebanyakan orang dapat mempelajarinya hanya dalam beberapa menit. Terdapat puluhan video tutorial yang dapat membantu kamu dalam membuat model 3D modeling dengan SketchUp. Yang kedua ada Design Workshop Lite. Design Workshop Lite merupakan paket aplikasi untuk desain interior yang menyediakan semua yang kamu butuhkan untuk membangun model desain rumah, visualisasi arsitektur, 3D, landscape, atau desain tata ruang. Dengan Design Workshop Lite, kamu dapat melihat model siap pakai dari berbagai ukuran seperti dari website free 3D building models, XF, Design Workshop, atau file dengan format 3DMF. Yang ketiga, Sweet Home 3D. Sweet Home 3D merupakan sebuah aplikasi desain interior yang akan membantu kamu dengan cepat menggambar denah rumah, mengatur furnitur di dalamnya, dan melihat hasil dan bentuk 3D. Yang keempat ada Blender. Sudah pasti kita akan sedikit membahas aplikasi yang terkenal saat ini.
Blender merupakan aplikasi pemodelan komplit dan kompresif untuk menciptakan, mengubah, mengedit model 3D dengan mudah. Transformasi model menjadi karakter yang menakjubkan menjadi lebih mudah dari sebelumnya dengan menggunakan Blender. Yang terakhir ada FreeCAD. FreeCAD adalah merupakan aplikasi CAD 3D dengan kemampuan simulasi gerakan yang canggih. FreeCAD sangat cocok bagi siapa saja yang tertarik untuk belajar CAD 3D dan simulasi gerakan atau motion simulation sebelum menggunakan paket yang lebih canggih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 9 mengenai 3D modeling. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.